Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarimah Ramadhani dengan NIM G1E21025. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata nama, sifat fisika, sintesa, dan reaksi kimia dari alkohol, eter, dan fenol. Yang pertama ada tata nama alkohol. Dalam tata nama substitutif IUPAC, suatu nama mengandung 4 karakter, yaitu lokan, awalan, senyawa induk, dan suatu akhiran. Lokan 4 menunjukkan bahwa substituen gugus metil, yang merupakan awalan, terikat pada senyawa induk di posisi C4. Senyawa induk mengandung 6 atom dan karbon dan tidak ada ikatan rangka, jadi induknya adalah heksana. Dan karena merupakan satu alkohol, maka memiliki akhiran -01. Lokan 1 menunjukkan bahwa C1 mengikat gugus hidroksil. Secara umum, penomoran pada rantai karbon selalu dimulai di bagian akhir yang lebih dekat dengan gugus yang mendapat nama sebagai suatu akhiran. Prosedur berikut harus diikuti untuk memberi nama alkohol sesuai tata nama substitutif IUPAC. Pertama, pilih rantai karbon utuh yang terpanjang, di mana gugus hidroksil terikat langsung. Kedua, nomor rantai karbon utuh yang terpanjang sedemikian sehingga atom yang mengikat gugus hidroksil memiliki nomor terkecil. 3. Alkohol sederhana sering dinamai dengan nama radikofungsional umum yang telah disetujui IUPAC. 4. Alkohol yang mengandung 2 gugus hidroksil umumnya diberi nama glikol. Dan yang terakhir, dalam sistem substitutif IUPAC, alkohol tersebut dinamai sebagai diol. Berikut adalah contohnya. Ada metanol, etanol, 1 propanol, 2 propanol, 3 metil 2 butanol, dan bukan 2 metil 3 butanol. Selanjutnya, tata nama eter. Tata nama eter dapat dilakukan dengan sistem IUPAC dan nama trivial. Menurut sistem IUPAC, eter disebut juga alkoksi alkana. OR IUPAC sama dengan alkoksi alkana. Tata nama dilakukan dengan 2 cara, menetapkan alkil yang lebih kecil sebagai alkoksi dan alkil yang lebih besar sebagai alkana. Tata nama dengan nama trivial dilakukan dengan menyebutkan nama alkil sesuai urutan abjad dan diakhiri eter. Jika kedua alkil sama, digunakan awalan di. Pada tata nama fenol, apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Gugus OH diberi nomor 1. Jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi dari OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Kemudian, sifat-sifat dari alkohol, eter, dan fenol. Pertama, alkohol. 1. Alkohol dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih meningkat dibandingkan dengan alkil halida atau eter Bm sama. 2. Alkohol Bm rendah larut dalam air. Perbandingan hidrofil dan hidrofot. 3. Percabangan meningkat kelarutan dalam air, terkait dengan struktur kompaknya. Kedua, sifat eter. 1. Cairan eter tidak berwarna, bau yang khas, sangat mudah menguap dan mudah terbakar. 2. Eter tidak mempunyai hidrogen yang terikat pada oksigen, tidak dapat membentuk ikatan hidrogen sesamanya. Titik didihnya rendah dibandingkan dengan alkohol dengan jumlah atom C sama. 3. Tetapi eter dapat membentuk ikatan hidrogen dengan senyawa-senyawa O, seperti air, alkohol, dan fenol. Dan yang ketiga, sifat-sifat fenol. 1. Sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol. 2. Dapat membentuk ikatan hidrogen. Titik didih dan titik leburnya lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang MR-nya sebanding. 3. Dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, kelarutan dalam airnya tinggi. Sifat keasaman alkohol dan fenol.
1. Alkohol dan fenol adalah senyawa yang sama-sama mengandung gugus OH. 2. Fenol bersifat jutaan kali lebih asam daripada alkohol. 3. Fenol yang dikenal dengan nama asam karbolat ini memiliki sifat jutaan kali lebih asam dibandingkan dengan alkohol karena fenol mampu melepaskan ion H+ dari gugus hidroksil sehingga membuat fenol menjadi anion fenoksida. 4. Anion atau muatan negatif pada fenol ini akan disebar oleh cincin aromatik atau delokalisasi, sedangkan pada alkohol tidak terjadi. 5. Fenol lebih asam dari alkohol karena anion yang dihasilkan dan distabilkan oleh resonansi, dengan muatan negatifnya disebar atau delokalisasi oleh cincin aromatik. Selanjutnya, sintesa dan reaksi alkohol. Sintesa alkohol dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama menghidrasi alkena. Air ditambahkan ke dalam satu alkena untuk memutus ikatan rangkap yang ada membentuk senyawa alkohol. Pada reaksi ini berlaku aturan Markovnikov. Yang kedua, mereduksi aldehid atau keton. Sintesa alkohol dapat dipercepat reaksinya dengan menambah katalis untuk menghasilkan alkohol primer atau sekunder. Reaksi reduksinya sangat mirip dengan reaksi reduksi ikatan rangkap pada alkena. 3. Mereduksi asam karboksilat. Reaksi di atas membutuhkan agen pereduksi yang kuat, maka digunakan litium aluminium hibrida sebagai agen pereduksinya. 4. Mereduksi ester. Ester seperti asam karboksilat secara normal bisa direduksi menggunakan litium aluminium hibrida. Pada reaksi reduksi ester, 2 molekul alkohol akan terbentuk. Sebagai contoh, perhatikanlah reaksi berikut. Dan yang kelima, mereaksikan aldehid dengan reagen Grignard. Reaksi Grignard adalah reaksi yang paling sederhana dan mudah untuk mensintesis alkohol baik primer, sekunder, ataupun tersier. Untuk membuat alkohol primer, kita tinggal mereaksikan reagen Grignard dengan formaldehid. Sintesa dan reaksi eter. Sintesa eter. Eter dapat disintesis menempuh beberapa cara. Yang pertama, dehidrasi alkohol. Dehidrasi senyawa alkohol dapat menghasilkan eter. 2ROH menghasilkan ROR ditambah H2O. Reaksi ini memerlukan temperatur yang tinggi, sekitar 125 derajat Celcius. Reaksi ini dikatalis oleh asam, biasanya asam sulfat. Cara ini efektif untuk menghasilkan eter simetris, namun tidak dapat digunakan untuk menghasilkan eter tak simetris. Dietil eter dihasilkan dari etanol menggunakan cara ini. Eter siklik dapat pula dihasilkan menggunakan cara ini. Kedua, sintesis eter Williamson. Eter dapat pula dihasilkan menempuh substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida. Reaksi ini dinamakan sintesis eter Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, menghasilkan alkoksida yang didampingi oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang memiliki gugus lepas. R-Ek. Reaksi eter. 1. Reaksi dengan PCl5. RO R-aksen ditambah PCl5 menghasilkan RCl ditambah R-aksen Cl ditambah POCl3. 2. Reaksi dengan HI. Ester bereaksi atau terurai dengan asam halida, terutama HI, membentuk alkohol dan alkil halida. Jika asam halida terbatas, RO R-aksen atau eter ditambah HI menghasilkan ROH alkohol ditambah R-aksen I alkil halida. Jika asam halida berlebih, RO R-aksen eter ditambah 2HI menghasilkan RI alkil halida ditambah R-aksen I alkil halida ditambah H2O. 3. Pembuatan eter. Eter dibuat dengan sintesis eter Williamson dengan reaksi antara alkil halida dengan suatu alkoksida. Selanjutnya, sintesa dan reaksi fenol.
Sintesa fenol. Sintesis senyawa fenol dapat dianalisis dengan cara ini. OH diubah menjadi NO2. Brom dapat ditambahkan pada tingkat amino atau tingkat fenol, tetapi tingkat amino memberikan kontrol yang lebih baik. Reaksi fenol. Reaksi oksidasi. Fenol diamati mengalami oksidasi bahkan lebih mudah daripada primer dan alkohol sekunder. Produknya adalah benzoquinone. Quinon penting karena mudah dikonversi menjadi hidroquinone. Reaksi Kolbe-Schmidt. Mekanisme reaksi Kolbe berlangsung melalui adisi nukleofilik fenoksida menjadi karbon dioksida menghasilkan salisilat. Salisilat yang terbentuk selanjutnya bereaksi dengan asam membentuk asam salisilat. Ini adalah reaksi karboksilasi di mana natrium fenoksida dipanaskan dengan karbon dioksida di bawah tekanan 100 atmosfer dan suhu 125 derajat Celcius, dan produk yang dihasilkan diperlukan dengan asam sulfat untuk menghasilkan asam salisilat atau asam hidroksi aromatik. Reaksi Riemer-Tiemann. Reaksi umum Riemer-Tiemann ditunjukkan pada gambar berikut. Hasil normal reaksi Riemer-Tiemann adalah ortohidroksialdehida dan isomernya para-hidroksibenzaldehida dengan rasio orto-para 2:1. Eter siklik atau senyawa epoksida adalah senyawa eter siklik dengan cincin yang memiliki 3 anggota. Struktur dasar dari epoksida berisi sebuah atom oksigen yang diikat pada 2 atom karbon berdekatan yang berasal dari hidrokarbon. Tegangan dari cincin dengan 3 anggota ini membuat senyawa epoksida menjadi lebih reaktif daripada eter asiklik. Senyawa epoksida merupakan senyawa yang sangat penting sama seperti produk kimia lainnya, misalnya resin. Reaksi epoksida tiol. Struktur umum gugus fungsi tiol RSH. Tiol adalah sebuah senyawa yang mengandung gugus fungsi yang terdiri dari atom sulfur dan atom hidrogen. Sebagai analog sulfur dari gugus alkohol, gugus ini dirujuk sebagai gugus tiol ataupun sulfidril, dan secara tradisional tiol sering disebut sebagai merkaptan. Berikut adalah contoh tiol. Selanjutnya, reaksi tiol. Gugus sulfur pada tiol merupakan analog sulfur gugus hidroksil pada alkohol. Oleh karena sulfur dan oksigen berada dalam golongan tabel periodik yang sama, ia memiliki sifat-sifat ikatan kimia yang mirip. Secara umum, tiol akan terdeprotonasi membentuk RS atau disebut tiolat, dan secara kimiawi lebih reaktif dari bentuk tiol terprotonasi RSH. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.